Baik, kembali lagi untuk di mata kuliah Advanced Accounting 2, di mana topiknya mengenai laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode biaya atau biasa kita sebut cost method. Yaitu langsung saja akuntansi investasi jangka panjang. Pada dasarnya akuntansi terhadap investasi jangka panjang dalam bentuk saham itu ada dua ya. Yang pertama equity method, yaitu metode ekuitas, dan yang kedua metode harga perolehan atau cost method. Di mana pemilihan metode akuntansi ini dikaitkan dengan besarnya pemilikan saham, yaitu yang pertama pemilikan saham dalam jumlah kecil, yaitu di bawah 20% ya, disarankan untuk menggunakan metode harga perolehan. Kedua, pemilikan saham dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi secara berarti, yaitu pemilikan 20% sampai 50% disarankan menggunakan metode ekuitas. Ketiga, pemilikan saham secara mayoritas sehingga dapat mengendalikan perusahaan anak, yaitu pemilikan lebih dari 50% dapat menggunakan kedua metode tersebut, tetapi disarankan menggunakan metode ekuitas. Karena perusahaan induk diharuskan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, prosedur dan tujuan metode cost di sini yaitu di dalam metode ini rekening investasi saham anak akan dicatat sebesar harga perolehan. Perusahaan tidak akan mencatat terjadinya perubahan hak atas perusahaan anak sebelum hak tersebut diterima pastinya. Dengan demikian, perusahaan induk tidak akan mengakui adanya laba perusahaan anak sebelum laba tersebut dibagi. Karenanya, saldo rekening investasi saham di dalam metode ini akan tetap sebesar harga perolehan, kecuali terjadi pembagian dividen yang berasal dari laba sebelum kepemilikan. Nah, di sini ada pencatatan metode dengan metode cost, yaitu pada saat pembelian investasi, di mana kita mendebit investasi saham perusahaan anak, lalu kita mengkredit posisi kas. Pada saat perusahaan anak memperoleh laba, transaksi nggak perlu dicatat ya oleh perusahaan induk. Dan pada saat perusahaan anak menderita kerugian, transaksi juga nggak perlu dicatat oleh perusahaan induk. Lalu pada saat perusahaan anak membagi dividen, kita akan mendebit kas dan mengkreditkan pendapatan dividen. Lalu apabila dividen tersebut berasal dari laba ditahan sebelum kepemilikan, maka akan dicatat sebagai pengurang terhadap harga perolehan investasi, yaitu kasnya ada di debit, investasi saham perusahaan anak kita kreditkan. Oke, hubungan saldo rekening investasi antara kedua metode pencatatan. Investasi saham perusahaan anak tetap akan sebesar harga perolehan. Di lain pihak, laba ditahan perusahaan anak akan bertambah dengan laba dan berkurang dengan pembagian dividen dan rugi. Bila dibandingkan dengan saldo rekening investasi menurut metode ekuitas, akan terjadi selisih sebesar persentase pemilikan dikalikan dengan perubahan laba ditahan perusahaan anak dan dikurangi dengan selisih antara harga perolehan dengan nilai buku yang sudah diamortisasi atau dibebankan ke laba rugi. Baik, kita lanjut. Untuk materi akan saya share di bagian poin di materi saya ya. Dan di situ ada soalnya, silakan dijawab, itu sebahagian daripada penilaian untuk tugas kita di dalam mata kuliah pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat pagi.